Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk soal UTS dari mata kuliah Teori Suku Bunga ya tahun 2024 ya tahun ini yang baru aja tadi dilaksanakan pagi gitu ya. Jadi soalnya ada 5, jadi kita akan langsung aja bahas ya kira-kira seperti apa soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Oke, jadi katanya, jika seseorang ingin memiliki 20 juta rupiah dalam waktu 10 tahun, dan saat ini memiliki 10 juta rupiah, tentukan tingkat suku bunga dan diskon rate tahunan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Oke, jadi untuk soal ini sebenarnya masih sangat sederhana ya. Informasinya juga sangat jelas, jadi diketahui ya katanya ingin memiliki 20 juta dalam waktu 10 tahun. Berarti nilai 20 juta ini di sini menyatakan future value atau nilai di masa depannya gitu ya. Jadi diketahui future value-nya adalah 20 juta, kemudian dalam waktu 10 tahun berarti N-nya itu sama dengan 10. Nah, katanya saat ini dia memiliki 10 juta rupiah, tentu ini merupakan nilai sekarang ya, yang kita sebut dengan present value, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Nah, pertanyaannya itu adalah tentukan tingkat suku bunga dan juga diskon rate tahunan yang diperlukan untuk mencapai targetnya. Berarti yang ditanya itu adalah I dan juga D-nya ya. Ini sama dengan berapa? Nah, untuk menjawabnya juga cukup sederhana ya. Jadi ingat saja bahwa future value adalah present value dikali 1 plus I pangkat N ya. Nah, jadi kita akan gunakan persamaan ini untuk mencari tahu berapakah tingkat bunganya. Nah, nanti setelah kita dapat nilai dari si tingkat bunganya, barulah nanti kita akan gunakan hubungan antara si D dan juga I, di mana D itu adalah I kita bagi dengan 1 plus I ya. Nanti kita akan gunakan persamaan. Nah, berarti langsung saja kita hitung ya. Yang pertama itu berarti 20 kita bisa abaikan satuan jutanya ya. Ini sama dengan 10 ya dikali 1 ditambah I pangkat 10. Ya. Kalau kita sederhanakan ya, kita bisa bagi ini masing-masing ya. Berarti ini kan 10 dengan 20 kayak 1 banding 2 gitu ya. Nah, berarti nilai dari 1 plus I pangkat 10 itu sama aja dengan 2 gitu. Dalam artian berarti 1 plus I-nya itu sama aja dengan 2 pangkat 1/10 ya. Atau setara dengan eh, ini setara dengan 0, sorry, setara dengan 1,0717 ya. Nah, berarti nilai I-nya itu sama aja dengan ya tinggal kita pindahkan satunya atau masing-masing kita kurangkan dengan satu ya. Sebesar 0,717 atau setara dengan 7,17%. Nah, kalau sudah dapat nilai I-nya, kita tinggal substitusikan ke nilai persamaan D gitu ya. Berarti eh, kalau untuk menghitung D ya, berarti nilai D-nya itu sama dengan eh, I-nya yaitu 0,171, sorry, balik ya, 0,717 ya, kebalik, sorry. 0,717 kita bagi dengan 1 plus I-nya tadi yang ini ya, 1,0717. Nah, ini berarti sama aja dengan sekitar 0,669 ya, atau ya dekat dengan 6,69% gitu ya. Jadi sebenarnya ya masing-masingnya nilainya dekat dengan 7 ya. Jadi si diskonnya hampir nilainya 7, kemudian si tingkat bunganya juga sebenarnya 7 tapi lebih dikit gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu saja sebenarnya untuk soal yang pertama ini. Jadi ini masih soal dasar gitu ya, di mana kita hanya menggunakan hubungan antara future value dan juga present value serta hubungan I dan juga D. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang kedua. Jadi dikatakan Sinta itu memiliki dua pilihan investasi sebagai berikut.
Investasi A itu 30 juta pada suku bunga 10% per tahun selama 4 tahun. Oke. Investasi B 25 juta pada suku bunga 12% per tahun selama 4 tahun. Hitunglah nilai akumulasi untuk kedua investasi dan tentukan mana yang lebih menguntungkan. Oke, jadi kita akan membandingkan dua investasi ini. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui yang pertama ya, untuk investasi A, nilai sekarangnya itu adalah 30 juta ya. Si present value-nya adalah 30 juta. Kemudian I-nya itu adalah 10%, kemudian N-nya itu 4. Nah, sementara investasi B, ya, present value-nya, atau ya, ini kita tulis dia sebagai modal awal deh, gitu ya, si A0, karena ini kita ngomongin investasi ya. Kita tulis dia sebagai A0 saja. Nah, ini dia sama dengan 25 juta, kemudian I-nya itu menggunakan tingkat 12% dan juga N-nya itu sama ya, 4. Nah, jadi dari sini yang ditanya itu adalah nilai akumulasinya selama 4 tahun ini, berarti sama dengan A4 ya. Nah, ini masing-masingnya seperti apa, kemudian nanti kita tentukan mana yang lebih menguntungkan, apakah investasi A atau investasi B. Nah, kita selesaikan saja berarti ya. Nah, ingat aja rumus dari AN atau akumulasinya itu adalah nilai dari A0-nya kita kali 1 plus I pangkat N ya. Kita akan gunakan persamaannya. Berarti ya ini kita bagi saja menjadi dua bagian. Nah, jadi di sini kita tulis untuk investasi A ya berarti nilai dari A4-nya itu adalah A0 1 plus I pangkat N sorry pangkat 4 ya. Pangkat 4 berarti sama saja dengan 30 juta. Kita kali dengan 1 ditambah 10% dipangkatkan 4. Nah, ini kita tinggal hitung saja sebenarnya menggunakan kalkulator nilainya itu berapa. Ya, kalau kita hitung berarti itu 10% ya. Kita pangkatkan kali 1. Ini hasilnya itu 43.923.000 ya. Kemudian untuk investasi B berarti nilainya A4 itu adalah A0 dikali 1 plus I pangkat 4 sama dengan 25 juta kita kali dengan 1 plus 12% pangkat 4. Jadi 25 juta kita kalikan dengan 1 ditambah 12% dipangkatkan 4. Ya. Ini hasilnya sekitar 39.984 rupiah ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa nilai akumulasi si investasi A lebih besar ya, lebih besar daripada investasi B. Ya, artinya investasi A itu lebih menguntungkan gitu ya. Jadinya investasi A itu lebih menguntungkan. Jadi seperti itu saja cara menjawabnya. Jadi dijelaskan ya bahwasanya ternyata nilai akumulasinya masing-masing berapa ya. Ternyata tadi untuk investasi A itu 43 juta, sedangkan investasi B cuma 39 juta. Artinya investasi A itu lebih menguntungkan. Jadi ketika kita diminta untuk memilih gitu ya yang mana ya harusnya kita pilih investasi A seperti itu ya. Itu nomor 2. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah perusahaan menawarkan kepada karyawan baru program pensiun yang memberikan pembayaran sebesar 5 juta
setiap oke, triwulan selama 10 tahun. Oke, namun pembayaran tidak dimulai hingga 2 tahun setelah karyawan pensiun. Nah, jika suku bunga yang berlaku adalah 90% convertible quarterly, tentukan nilai sekarang atau present value dari program pensiun tersebut. Oke, jadi sebenarnya ya, kalau di soal aslinya itu saya lihat ini dia disebutkan bukan triwulan ya, tapi dia tri semester. Nah, sebenarnya istilah dari tri semester ini artinya 1 tahun itu 3 kali pembayaran gitu ya, kalau tri semester. Nah, jadi ini saya nggak tahu ya, soalnya itu apakah memang sebenarnya trimester atau dalam 1 tahunnya itu 3 kali pembayaran, atau dia sebenarnya triwulan atau setiap triwulan. Kalau dia triwulan ini kan berarti dia 4 kali ya. Nah, kalau saya lihat dari suku bunganya itu dia 9% convertible quarterly. Ya, jadi ini juga 4 kali 1 tahun. Ya. Nah, jadi ini saya juga sebenarnya sedikit bingung ya. Ini sebenarnya emang dia trimester atau triwulan gitu ya. Tapi kita coba dulu untuk segi yang kasusnya dia triwulan ya. Nah, jadi kita coba gambarkan dulu alur ceritanya. Kalau dikatakan setiap triwulan, berarti ini nol, katakanlah ini satu, dua, tiga, empat. Kayaknya ini terlalu besar ya jaraknya ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 dan seterusnya 40. Oke. Eh, karena di soal ini katanya kan saya asumsikan dia sebenarnya triwulan ya, atau setiap 3 bulan, atau 1 tahun 4 kali gitu. Jadi kalau misalkan dia 1 tahun itu 4 kali, berarti kan kalau dia 10 tahun itu menjadi 40 kali gitu ya. Nah, jadi ini dia satuannya adalah triwulan. Jadi ini triwulan pertama, triwulan kedua, sampai dengan triwulan ke-40. Nah, dikatakan bahwa, oke sebentar, ini dia bilang selama 10 tahun ya. Nah, tetapi katanya pembayaran tidak dimulai hingga 2 tahun pertama, atau kalau 2 tahun itu berarti 8 triwulan ya. Nah, di sini. Nah, dia pembayarannya itu dimulai di sini. Itu sebesar, ini mulai pembayaran ya. Mulai pembayaran. Oke, berarti sebenarnya ini bukan sampai 40 ya, tapi sampai dengan 48 karena kita menambahkan 8 semester lagi. Karena tadi dihitungnya itu kan sebenarnya yang 40 tahun itu di sini ya. Ini yang 40 tahun. 10 tahun ya, atau 40 semester. 40 triwulan. 10 tahun. Jadi pembayarannya itu dilakukan setiap ini sampai di sini nanti yang pembayaran terakhirnya ya. Nah, jadi kan pertanyaannya adalah nilai sekarangnya. Nah, tentunya ya, untuk nilai sekarangnya itu berarti present value-nya adalah, nah, setiap pembayaran yang selama 10 tahun itu tadi, yang dia di setiap triwulan, itu berarti kan menandakan dia adalah anuitas ya. Jadi anuitasnya itu adalah anuitas akhir yang besar pembayarannya adalah 5 juta rupiah. Berarti present value-nya adalah 5 juta kita kali dengan anuitas, berarti dia selama 40 ya. 40 kali pembayaran karena tadi dia selama triwulan gitu. Maka di sini dengan suku bunganya itu adalah yang 9% dibagi dengan 4. Kenapa 9%-nya dibagi 4? Karena dikatakan ini adalah 9% convertible quarterly. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja. Berarti ini 5 juta. Kemudian kita kali ya. Ini anuitas akhir kita gunakan berarti 1 dikurang ya. Berarti kita bisa cari dulu ya I-nya itu menjadi 9% per 4 ini sama aja dengan 2,25% ya.
Nah, berarti ini 1,0225 pangkat 40, sorry, pangkat min 40 ya, karena dia eh, rumusan Witas itu satu dikurang pi pangkat n atau satu pasti pangkat min n ya. Nah, kita bagi dengan suku bunganya itu 0,0225 ya, 2% ya, oke 2,25%. Nah, ini tinggal kita hitung ini nilainya berapa. Berarti kalau kita hitung itu oke, jadi kalau kita hitung itu nilainya adalah 130.967.611. Nah, tetapi ini itu adalah nilai sekarang di waktu ke semester ke-8 ya. Ini nilai sekarangnya di sini nih, present value gitu. Nah, jadi present value akhirnya ya. Jadi present value akhir maksudnya adalah di titik nol ya. Jadi si pembayarannya ini yang tadi ini kita bawa ke sini. Berarti kita kali dengan pi pangkat 8 ya. Atau kita kali dengan 1 pi pangkat 8. Berarti ini sama saja dengan 130.967.611 kita kali dengan 1,0225 pangkat minus 8. Ini kita kali dengan 1,0225 pangkat minus 8. Ya, jadi hasilnya ini sekitar 109.611.816. Nah, jadi nilai sekarang dari si uh, program pensiunnya ini sebenarnya adalah 109 juta ya, 109.611.816 gitu. Jadi ketika tadi kita sudah yang kita hitung pertama tadi ini yang 5 juta dikali anuitasnya tadi itu adalah nilai sekarang pada waktu ke 8 gitu ya. Jadi ketika kita mau hitung di waktu ke 0 ya, itu maka kita bawa gitu ya. Nah, ini case-nya tadi adalah kalau misalkan dia itu secara triwulanan. Kalau memang ternyata tadi itu soalnya benar-benar mengatakan dia sebagai trimester atau dalam 1 tahun itu cuma 3 kali bayar, sementara bunganya itu dia convertible quarterly, ya, berarti harus dikonversi dulu ya. Jadi kasus keduanya tadi kalau misalkan dia itu trimester, nah berarti kita harus cari tahu dulu nih nilai dari suku bunganya si I tiganya itu berapa gitu ya. Nah, karena kita tahunya cuma I4 ya. Jadi 1 ditambah I4/4 dipangkatkan 4 ini harusnya sama aja. Sorry. Ini pangkat 4. Ini sama saja dengan 1 ditambah I3/3 dipangkatkan 3. Nah, tadi I4/4-nya ini adalah nilai yang ini. 2,25% ini. Nah, berarti ya dari sini saya bisa tuliskan bahwa 1 ditambah I3/3 itu sama aja dengan 1 ditambah I4/4 dipangkatkan berarti menjadi 4/3 gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung nilai sekarangnya ya, berarti si present value-nya itu kan harusnya adalah tetap 5 juta kita kali dengan 5 juta kita kali dengan anuitas. Nah, perhatikan ketika misalkan dia itu per trimester artinya 1 tahun 3 kali, berarti dalam 10 tahun itu hanya 30 kali. Jadi N-nya di sini menjadi 30 gitu ya. Nah, ini kita kali lagi dia dengan 1 plus ini tadi. Ya, berarti kita kali dia dengan
1 plus I3/3-nya yang dipangkatkan berapa kali dia? Berarti dia dipangkatkan 6 ya, karena dia 3 kali dalam 2 tahun. Nah, jadi ini sama saja dengan 5 juta, kita kali A30-nya ini berarti, ya, kita perhatikan, dia harusnya kan menggunakan 1 plus I pangkat min 30 ya. Jadi nanti di sini sama aja dengan 1 dikurang 1 plus I3/3 dipangkatkan. Harusnya kan dia -30. Nah, kita bagi dengan nilai dari si I3-nya ya. Nah, I3-nya itu berapa? Nah, nanti ini tinggal dihitung saja ya. Ini tadi jangan lupa dikalikan lagi sama yang ini di atas. Nanti ini tinggal dihitung. Nah, untuk menghitungnya sebenarnya bisa menggunakan konversi ini. Jadi kalau misalkan karena 1 plus I pangkat 3 itu sama dengan yang ini, berarti kalau kita tanya 1 plus I3/3 dipangkatkan -30, berarti kan sama aja dengan yang ini kita pangkatkan -30 gitu ya. Atau sama saja dengan 1 ditambah I4/4 ya, dipangkatkan 4/3 dikali -30 atau ya setara dengan -40 ya. 1 ditambah 1 I4/4 pangkat -40 gitu. Jadi kita bisa gunakan nilainya itu. Jadi kita langsung gunakan si 2,25% ini gitu ya, tanpa kita harus mengkonversi. Tapi ternyata kita tetap butuh ya nilai I3-nya itu dengan mengkonversinya di sini gitu. Jadi nanti tinggal dihitung sebenarnya dari persamaan yang ini itu dihitung nilai dari si I3-nya itu berapa gitu ya. Karena di sini suku bunganya itu dikatakan dia convertible quarterly, dalam 1 tahun dia 4 kali. Jadi perlu ada konversi. Tapi seharusnya ya itu agak janggal ya. Di soalnya harusnya itu yang benar ya, seharusnya dia triwulan gitu ya. Dan memang kalau untuk eh, pembayaran-pembayaran biasanya harusnya seperti itu, triwulan, bulanan, atau semester, bukan trimester gitu ya. Nah, tapi itu saya nggak tahu ya, maksud eh, soalnya itu apakah memang benar-benar semester atau tidak gitu ya. Nanti itu tinggal disesuaikan saja ya, tinggal dihitung ulang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 katanya Pak Dedi berencana meminjam rumah, membeli ya, harusnya ini ya, bukan meminjam ya, membeli ya harusnya ya. Kenapa jadi meminjam? Tadi saya kayaknya ngetiknya itu membeli. Coba saya cek ulang ya sebentar. Ya, membeli ya. Berencana membeli rumah seharga 300 juta. Namun dia hanya mampu membayar 50% sebagai uang muka. Oke, jadi harga rumah ini dia adalah 30 juta. Kemudian uang muka atau kita bilang sebagai DP-nya itu dia adalah 50% kali 30 juta. Eh, eh, sorry 300 ya. 300 juta berarti sama dengan 150 juta. Nah, berarti eh, sisanya itu berarti sebesar 150 juta. Nah, jadi yang 150 juta inilah yang menjadi hutang si Pak Dedi tadi. Nah, katanya sisanya ini atau hutangnya ini tadi akan dilakukan dicicil dengan sistem anuitas bulanan selama 10 tahun dengan tingkat bunganya 12% convertible monthly. Nah, cicilan pertama dilakukan di akhir bulan ketiga. Oke. Jadi kita lihat dulu case-nya itu adalah ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, 4, dan seterusnya selama 10 tahun berarti dia berapa bulan itu? 10, 12. Oke, berarti dia harusnya di titik 120 ya. Jadi maksudnya katanya dia cicilan pertama dilakukan di akhir bulan ketiga. Nah, ini kita dalam satuannya bulan ya. Nah, ini bulan pertama, ini bulan kedua, ini bulan ketiga, berarti akhir bulan ketiga itu di sini ya. Jadi di sini mulai dicicil gitu ya. Berarti karena dia bilang adalah
mencicilnya selama 10 tahun dengan 12% convertible monthly ya setiap bulan berarti itu berarti dia 120 lagi ya, menambah sampai di 123 ya. 123 deh, sorry. Ini berarti pertama tuh sampai ke sini. Berarti 123 dikurangi 3 ya, benar ya. Sampai 123. Ya, intinya dia selama ini adalah dia membayar sebanyak itu 120 kali cicilan. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar cicilannya. Nah, berarti kalau kita mau tahu besar cicilannya gitu ya, kita harus memperhatikan juga si sisanya tadi. Di sini hutangnya itu adalah 150 juta. Nah, kalau kita mau tahu berapa besar si nilai dari cicilannya, berarti kan kita akan menghitung nilai sekarangnya. Di mana nilai sekarangnya itu adalah yang kita hitung di mana dia dimulai mencicil. Ya, di sini. Sorry. Kalau dia bilang di situ, berarti nilai sekarangnya itu di sini ya. Karena dikatakan ini adalah pada akhir tahun ketiga, ya berarti seharusnya dia di sini ya. Jadi tertunda selama 1-2 tahun saja. Gitu. Karena dia bilang di akhir bulan ketiga. Nah, ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ini akhirnya. Berarti nilai sekarangnya itu adalah di awalnya sini, yaitu di titik 2. Gitu ya. Nah, jadi yang di sini ini itu adalah nilai sekarang dari 120 ini, yaitu berapa? Si R kita kali dengan anuitas dari 120 dengan suku bunganya 1%. Ya, jadi anuitas akhir selama 120 kali pembayaran dengan suku bunganya 1%. Kenapa suku bunganya 1%? Karena dikatakan di sini suku bunganya itu adalah 12%. Convertible monthly, ya, sama dengan 1%. Jadi ini adalah nilai dari si suku bunga yang kita gunakan. Nah, artinya ini itu akan sama saja dengan apa? Si hutangnya ini yang kita bawa ke sini gitu. Jadi di sini di titik 2 ini hutangnya sudah menjadi 150 juta. Kita kali dengan 1 + 1% dipangkatkan 2 gitu. Jadi kita punya nih nilai kesamaannya gimana 150 juta itu dikali 1 + 1% dipangkatkan 2 ini sama saja dengan si R besar cicilannya ya kita kali dengan anuitas 120 kali ya atau 120 bulan dengan suku bunganya 1%. Ini kita tinggal hitung ya. Nah, kita mau cari tahu sebenarnya nilai dari si R-nya itu berapa gitu ya. Nah, berarti ini dia 150 juta kita kali 1 + 1% pangkat 2 itu nilainya coba kita hitung ya. 150 juta kita kali dengan 1,01 pangkat 2 ini adalah 153.015.000. Nah, R kita kali dengan ini anuitas 120 berarti 1 dikurang 1 ditambah dengan 1% pangkat min 120 ya dibagi dengan 1%. Nah, berarti itu sama saja dengan oke, kita bagi 1%. Nah, ini sama saja dengan R kita kali dengan 99,9989. Oke, nah dari sini kita bisa dapatkan nilai R-nya, itu berarti kan tinggal 153 juta ini kita bagi sama 99,998 ini ya, atau sekitar 100 ya. Berarti sama dengan 153 juta 15 ribu kita bagi dengan 99,9989. Oke, berarti 153.015.000 kita bagi sama 99,9989 itu dia sekitar 1.530.166,83 ya. Jadi besar cicilan setiap bulannya itu adalah
sorry, 1.500.000 ya. Jadi seharusnya ini masih masuk akal ya. Kalau kita nyicil rumah 1.500.000 setiap bulan itu saya rasa masih tergolong murah kalau kita mencicil sebuah rumah gitu ya. Nah, itu untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang pensiunan berencana untuk menerima 10 juta per tahun selama 5 tahun. Setelah itu, ia akan menerima 10 juta per tahun. Bentar, selama 4 tahun. Oke, kayaknya ada yang salah nih soalnya. Sebentar. Oke, oke seharusnya ini dia 10 juta per tahun secara perpetuitas ya. Kalau di soalnya, sorry, sorry. Ini harusnya dia lanjutannya adalah secara perpetuitas. Nah, jika suku bunganya itu adalah 7% per tahun, tentukan nilai total sekarang dari aliran kas tersebut. Oke, jadi case-nya itu seperti ini. Kalau kita gambar ya garis waktunya, berarti kan dia di waktu ke 0, 1, 2, sampai di tahun kelima, di sini dia menerima masing-masingnya sama ya, 10 juta ya. Hmm, Oke, ini soalnya lumayan unik ya. Jadi sebenarnya ternyata besarannya sama-sama 10 juta, tapi dia selama 5 tahun, setelah itu dia akan menerima 10 juta selama secara perpetuitas. Tentukan nilai totalnya gitu ya. Jadi kan sebenarnya ini tuh kan kayak sama aja dia nerima 10 juta ya secara perpetuitas selama itu gitu kan ya. Selama-lamanya gitu ya. Jadi ini saya nggak paham sih maksudnya itu apakah sebenarnya seharusnya kalau misalkan ada dua aliran pembayaran berbeda biasanya kan angkanya beda ya. Maksudnya mungkin di sini 10 juta terus tiba-tiba menjadi 5 juta atau menjadi 15 juta gitu lebih gede gitu ya. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Kita bisa pandang kasusnya ini kita bagi menjadi dua ya. Cara yang pertama, berarti dia kan bilang bahwa dia akan menerima 10 juta per tahun selama 5 tahun. Berarti itu present value-nya adalah 10 juta kita kali dengan A5. Nah, ini ditambah dengan setelah itu katanya dia dapat 10 juta lagi secara perpetuitas. Berarti 10 juta kita kali dengan A tak hingga, lalu kita kali dengan pi pangkat 5. Kenapa? Karena kita bawa ke waktu ke 0. Gitu ya, di sini dia 5 tahun. Nah, atau cara yang kedua ya, present value-nya adalah nah, karena di sini besar pembayarannya sama, seharusnya ini sama saja dengan nilai sekarang dari perpetuas akhir di mana dia itu adalah 10 juta dibagi dengan I-nya, yaitu si 7%-nya itu. Gitu ya. Seharusnya seperti itu. Tapi tidak masalah, kita akan coba lihat yang pertama dari segi yang pertama ini. Harusnya nilainya sama ya. Hmm. Nah, berarti present value totalnya itu tadi adalah 10 juta. Kita kali dengan sorry, ini A5 ya, berarti dikurangin. Karena dia bunganya 7%, 1,07 ya. Pangkat min 5 kita bagi dengan 0,07. Lalu nanti tambahin dengan 10 juta. Nah, ini kita kali dengan 1 per I ya, kalau dia ada perpetuitas ya, 1/7%. Nah, kita kali dengan pi pangkat 5 berarti 1,07 pangkat min 5. Ya, ini kita tinggal hitung saja sebenarnya ya. Hmm. Oke, kalau kita lihat ini kan sebenarnya sama aja kayak 10 juta. Ini dia dikurangin 1,07 1,07 pangkat min 5 dibagi dengan 0,07. Nah, kemudian ini berarti ditambahin dengan ini 1,07 pangkat min 5 per 7% ya, sama. Jadi, sorry, 1,07 pangkat min 5 per 0,07. Nah,
Ini kan sebenarnya sama aja ya. Ini bisa hilang ya, jadi positif dengan negatif. Jadi sama aja dengan 10 juta kita kali dengan 1/0,07. Ya, jadi nilainya sama aja kayak gitu. 10 juta kita bagi dengan 0,07 itu sekitar 142.857,7.143 ya. Seperti itu. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau tadi kita pandang dia seperti ini atau caranya seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya kan di sini dia bilang pembayarannya itu besarnya sama ya. Jadi 10 juta, 10 juta gitu. Jadi ya sebenarnya ya itu sama aja dengan si perpetuitas itu sendiri gitu. Kalau misalkan gini kan dia ini jatuhnya adalah perpetuitas tertunda ya. Perpetuitas tertunda 5 tahun. Sementara yang ini anuitas biasa 5 tahun gitu ya. Anuitas 5 tahun. Nah, jadi kalau kita gabungkan harusnya dia tetap membentuk anuitas biasa. Sorry, perpetuitas ya. Seperti itu. Oke, begitu saja untuk pembahasan soal UTS-nya ya. Jadi eh, ya kalau menurut saya pribadi sebenarnya soalnya ini tidak terlalu sulit ya, masih seharusnya bisa teman-teman selesaikan dengan baik gitu ya. Semoga juga hasilnya itu tadi memuaskan ya. Mungkin itu saja saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.